Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama di hari ini kita bersyukur, bernyanyi, menari bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, kasih setianya dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, oh hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Oh, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan
jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku rindu tinggal tetap di hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh, ini rinduku Tuhan. Oh, ku menyembah, ku memuji, ku sanjung Engkau Tuhan. Oh, tak mau ku jauh dari-Mu. Di hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Oh. Sebab benar apa yang dikatakan dalam Mazmur, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seumur hidup kami, itu yang kami rindu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini di ibadah online service dari Jemaat GSKI Betani di tanggal 11 April tahun 2021 ini. Kami percaya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Sekarang waktunya berbicaralah Tuhan. Lewat firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, kuatkan kami, tegur kami, arahkan kami, sembuhkan kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Bersuaralah, berbicaralah. Hamba sekali lagi menyerahkan ibadah ini semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dimanapun Bapak Ibu berada, mari katakan amin. Selamat pagi jemaat GSKI Betani yang ada di Nginden, di Sukomanunggal, di Manyar maupun di Citraland. Sebuah kehormatan yang Tuhan berikan tentunya buat saya untuk kembali ada di ibadah dari jemaat ini. Ya, walaupun kita masih bertemu lewat virtual, saya yakin semua itu tidak akan menghalangi untuk kita tetap konsentrasi, kita menyembah Tuhan dan kita mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saya berterima kasih pada Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada di gereja ini ya. Sebuah kehormatan buat saya untuk melayani saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema namanya bagaimana kita punya sudut pandang ilahi dalam kehidupan ya. Jadi ada perspektif ilahi ya, ada divine perspektif begitu ya, ada sudut pandang ilahi yang harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya begini. Dalam kehidupan kita ini, kita akan harus memutuskan banyak hal. Ya, keputusan buat bisnis, keputusan buat nanti masa depan anak-anak kita, keputusan buat keluarga, keputusan apapun yang akan kita harus putuskan di depan ini. Ada banyak keputusan yang harus kita buat. Nah, ternyata begini memang, keputusan apapun itu akan punya resiko yang harus kita tanggung. Ya, jelas kan? Kalau orang memutuskan misalnya boros, ya berarti resikonya nanti dia bisa kemudian ya, tidak memiliki apapun. Kalau saya bilang boros, nggak hanya soal uang saja, tapi ada orang yang boros waktu, ya waktu dipakai untuk sia-sia, maka kemudian yang dapat hasilnya adalah ya itu ketidakbermaknaan bisa saja terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa saya yakin hari-hari di depan ini akan ada banyak hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan, ya. Makanya kalau kita melihat misalnya, Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian pasal yang ke-13. Ya, itu di ayat 17 ada kata yang luar biasa. Atau saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Nanti kita sebetulnya poin saya akan membacakan di kitab 2 Korintus pasal yang ke-4. Saya akan membaca di ayat itu. Tapi coba kita lihat, ini kan ceritanya begini bahwa Abram dan Lot itu saking banyaknya domba ternak yang mereka dapatkan, seringkali di lapangan gembala-gembala mereka suka bertengkar ya, karena mungkin lahan terbatas dan sebagainya. Jadi Abram berkata begini, Lot, kita kerabat, begini saja nggak baiklah kalau gembala-gembala kita bertengkar. Jadi pisahkan dirimu saja, kalau engkau ke kanan, saya ke kiri. Nah, kalau engkau ke kiri ya saya ke kanan. Ya, kita tahu ceritanya ya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Lot memutuskan, nah ini dia memutuskan berdasarkan pandangannya secara jasmani. Dia memutuskan dengan keputusan dengan standar dunia. Karena waktu dia melihat lembah Yordan, ya dia melihat lembah Yordan itu kan kalau bahasa Jawanya, wah ijo royo-royo, kemaripah loh jinawi, ya kayaknya subur hijau begitu luar biasa kan. Itu menurut pandangan mata jasmaninya dia. Jadi kemudian dia putuskan, bahkan dikatakan di ayat yang berapa itu? Ayat yang ke berapa itu ya? Mungkin ayat-ayat yang ke-10 kalau nggak salah di Kejadian 13. Ayat 10 ya. Dia melihat itu seperti taman Tuhan. Tapi seperti kan. Bukan nyata, seperti saja. Karena pandangannya, wah hijau ini, wah subur ini. Begitu dia memutuskan lewat pandangannya, itu perspektif penting banget. Ya, kemudian kita tahu Lot akhirnya tinggal di Sodom. Padahal di situ ternyata banyak kejahatan. Nah, yang lebih parah lagi, dia tidak hanya tinggal di Sodom, karena setelah itu Sodom tinggal di dalam dia. Ya, jadi kelakuan Sodom, kemudian apalagi karakter-karakter Sodom, culture-nya Sodom, kebudayaannya, cara hidupnya Sodom, kemudian ya buktinya apa Pak Rubin? Buktinya istrinya Lot kemudian waktu malaikat tarik untuk cepat keluar dari Sodom tetap memandang ke Sodom lagi. Jadi dia jadi tiang garam. Dan setelah itu kita tahu bahwa terjadi incest kan. Hubungan seks antara bapak dengan anak. Nah itu terjadi di keluarganya Lot pertama kali. Nah, itu sampai akhirnya memunculkan itu tuh bangsa yang selalu menghalangi perjalanan orang Israel namanya Moab dan Amon. Which is itu adalah keturunannya Lot. Akibat dari itu kesalahan yang dibuat
oleh anak-anaknya. Kita tahu semua itu ya. Nah, Bapak Ibu, di ayat 17 kan dikatakan begini. Tuhan berkata sama Abram, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, saya suka kata itu, be ready, bersiaplah. Jadi Bapak Ibu bersiaplah, ke depan ini Tuhan akan menyatakan banyak hal luar biasa untuk gereja, untuk orang yang benar. Yang setuju katakan amin. Kata bersiap itu memakai kata Ibrani kum, pakai Q ya, ki ya, ki, um, kum itu. Kum itu artinya to arise, bangkit gitu, bangkit. Ya, bangkit untuk apa? Bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan, bangkit dengan kekuatan Tuhan. Ya, saya dorong jemaat yang ada di Betani, Ngindan, Manyar, Sukamandunggal, Citraland, dan semua cabang yang lain. Yuk, to rise, kita bangkit. Ya, kita jangan pesimis, kita jangan kemudian putus asa. Kita mesti to rise, karena memang Tuhan berkata bersiaplah. Tuhan janjikan itu, bersiaplah, jelajahi semuanya. Bersiaplah, keturunanmu akan berdampak. Generasi-generasi anak-anak kita akan berdampak dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu begini. Waktu kemudian Lot memilih lembah Yordan yang secara dunia subur, secara dunia bagus itu kan seakan-akan begini. Waktu Lot memilih semua yang terbaik itu seakan-akan pilihan untuk Abraham sudah habis kan. Karena dipilih oleh Lot. Gak seolah-olah ya. Tapi kuncinya Bapak Ibu semua itu ada di ayat yang ke-14. Saya akan baca di Kejadian 13 itu ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat kau berdiri, ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Jadi sekali lagi, waktu Lot memilih yang terbaik itu secara standar dunia, kesannya Abram tidak punya lagi pilihan, habis kan. Tapi tidak usah takut. Kata kuncinya adalah the word of God, firman Tuhan. Tuhan berfirman, lihatlah Abram. Nah itu tuh, pandanglah. Jadi begini, kita memilih bukan berdasarkan mata jasmani kita. Ya, orang kan suka sekali memilihnya, wah ini bisnis kayaknya bagus ini. Wah ini kayaknya cepat kita untung ini. Wah kayaknya kita kalau kerjakan ini luar biasa ini, hasilnya cepat. Jangan Bapak Ibu. Kita tidak melihat berdasarkan pandangan mata jasmani kita. Kita harus tetap melihat berdasarkan pandangan mata rohani, pandangan firman Tuhan dalam kehidupan. Kuncinya adalah apa? Tuhan berfirman, Bapak Ibu. Makanya ini yang membuat kita jadi berbeda. Kalau Tuhan berfirman, powerful, luar biasa. Nanti saya akan beritahu beberapa hal ya, bahwa kuasa firman itu pasti ada kepastian. Yang setuju katakan amin. Kuasa firman pasti ada apa? Keberhasilan. Firman loh, saya tidak berkata sekedar biasa, tapi firman Tuhan itu punya kuasa kepastian, keberhasilan, ada pelaksanaan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita ya, jadi yang tadi saya jelaskan kita harus putuskan banyak hal. Tapi pandangan kita harus jangan sesuai dengan standar keinginan kita atau sesuai standar dunia. Tapi harus tetap pandangan rohani yang kuat. Nah, kalau kita melihat di 2 Korintus pasal yang keempat, ya, saya yakin nanti di screen di tempat Bapak Ibu semua sekarang mengikuti ibadah online ini kita akan diperlihatkan ayat-ayat yang akan tim multimedia tampilkan. Tapi kita coba lihat ayat yang ke-18 ya, kita coba lihat. Nah, ini dia. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu yang tadi Lot pilih ya. Dia melihat yang kelihatan secara mata jasmani. Wah, kayaknya asik. Wah, kayaknya ini untung besar ini. Wah, kayaknya ini luar biasa. Kalau ngandelin ini hebat ini kayaknya. Tapi Paulus berkata, melainkan yang tak kelihatan. Pandangan apa itu? Pandangan iman. Pandangan apa itu? Pandangan firman Tuhan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang setuju katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, saya ingin coba sharingkan buat Bapak Ibu. Ada beberapa prinsip untuk kita ini punya perspektif yang kuat. Ya, sebab sekali lagi begini, pandangan kita kalau salah, keputusan bisa salah. Ya, akibatnya ya kita menuai hal yang tidak enak dalam kehidupan. Contoh yang tadi saya katakan, keluarganya Lot. Nah, akibat pandangan yang salah juga, orang kemudian bisa gampang apa? Terintimidasi, gampang putus asa,
gampang kecil hati, gampang tawar hati, ya kan? Karena orang kalau melihat bahwa masalah lebih besar dari Tuhan, yang terjadi adalah yaitu tadi. Kemudian ya dia gampang terintimidasi dalam kehidupan. Enggak, padahal Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Tuhan dahsyat. Tuhan tak terkalahkan dalam hidup kita, ya. Amin. Buat firman Tuhan itu, ya. Nah, kalau kita melihat yang pertama prinsipnya begini Bapak Ibu. Ini prinsip yang sederhana. Yang saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu prinsip-prinsip ini. Tapi as a servant of God, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya mengingatkan ini. Yang pertama adalah ini dia. Kita ini harus selalu membangun manusia batiniah kita, manusia rohani kita itu dari dalam harus kuat. Ya, sebab kekristenan kan berbicara tentang bagaimana membangun manusia batiniah kita kuat. Ya, bukan soal apa yang ada di luar. Sebab ini adalah soal pandangan iman Bapak Ibu, ya. Sebab kalau sekali lagi kita punya pandangan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau orang tanya, Pak kalau begitu keintiman dengan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Betul banget. Ya, jadi hubungan intim dengan Tuhan yang disebut dengan yadah itu ya. Yadah, keintiman itu ya. Itu memang tidak bisa kita tawar-tawar. Mazmur 46 jelas katakan ayat 11. Be still and know that I am God. Ya, diamlah. Ketahuilah akulah Allah. Nah kalau kita tidak pernah diam, ya bagaimana kita bisa tahu siapa dia? Kalau kita tidak tahu siapa dia, taunya adalah apa? Masalah, taunya adalah apa? Tekanan hidup, taunya adalah kebutuhan, ya kita kemudian gampang dikalahkan. Nah diam itu tidak pasif kan Bapak Ibu. Diam itu nggak gampang loh. Diam itu artinya kita menanggalkan keakuan, menanggalkan pengalaman, menanggalkan kita merasa bisa kan. Bahwa diam. Itu seperti bahasanya Yesaya 40 kan. Menanti-nantikan Tuhan. Let's go and let's God. Itu artinya totally surrender. Kita berserah total pada Tuhan. Betul-betul menjadikan dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ternyata membangun manusia batiniah itu berhubungan dengan apa sebetulnya? Ya orang berkata apakah membangun manusia batiniah itu adalah bahasa roh terus misalnya. Ya oke lah. Tapi bukan hanya sekedar kita lakukan kebiasaan seperti misalnya nyanyi lagu rohani kuat dan sebagainya. Oke. Ternyata membangun manusia batiniah itu adalah implikasinya kepada kehidupan mentalitas kita yang kuat, Bapak Ibu. Ya, jadi mentalitas kita mesti harus betul-betul kuat. Ini adalah akar yang betul-betul luar biasa. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu semua jemaat di Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan Citraland, dan tentunya cabang-cabang yang lain yang Tuhan Yesus sayangi. Kita coba lihat Mazmur pasal 92 sebentar ya. Mulai ayat yang ke-13. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-92. Kita lihat ayat yang ke-13 sampai kemudian ya beberapa ayat saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Nah Alkitab berkata begini nih. Ini dia. Orang benar ya, highlight kata itu, orang benar. Orang yang mentaati Tuhan, orang yang punya sudut pandang firman, ya, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Coba Bapak Ibu, ya lihat saja di Google. Kalau Bapak Ibu lihat pohon aras, itu tumbuhnya di mana? Di bebatuan-bebatuan karang. Kan kita tahu daerah Palestina, daerah Israel, itu kan bebatuan karang kan. Bapak Ibu kalau yang mungkin pernah ke sana waktu lakukan misalnya ziarah ke sana, kita kalau lihat bebatuan dan sebagainya. Tapi itu pohon aras itu tumbuh subur dan sangat kekar. Makanya pohon ini seringkali dibuat untuk pondok-pondok dan sebagainya. Karena memang kuat ini pohon aras di Libanon ini. Nah, mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Kalau dikatakan bait Tuhan ini tidak sekedar bangunan kan Bapak Ibu. Ini bicara tentang hadirat Tuhan, ya, ada di mana saja, ya. Bukan hanya soal gedung gereja, gedung hanya alatnya saja ya. Gedung gereja kan tempat ya orang kemudian bersekutu bersama-sama. Tapi ini soal hadirat Tuhan. Nah, dikatakan begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Yang setuju katakan amin. Saya suka sekali bahwa orang benar itu bertunas kuat. Mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas. Itu kata itu muncul. Jadi ini semua ada di kedalaman Bapak Ibu. Ada di kedalaman. Yang betul-betul kita mesti harus bangun secara kuat. Nah saya percaya begini Bapak Ibu. Orang kalau mentalitasnya kuat, sudut pandang pikirannya kuat, maka yang terjadi apa? Oh banyak hal. Sebab begini Bapak Ibu, dalam roh kita itu kan ada 3 fungsi. Ya kita mesti menyadari ini. Fungsi penyembahan, itu roh itu. Makanya Yohanes 4 berkata Tuhan mencari penyembah-penyembah. Tuhan tidak cari penyembahan Bapak Ibu. Tuhan cari worshiper. Ya, Tuhan tidak gila penyembahan kok. Ya, enggak lah. Tuhan itu enggak kemudian ya kekurangan apa sampai harus mesti di apa begitu ya, dipuji-puji baru Tuhan gambar dirinya kuat. Enggak. Tuhan itu gambar dirinya sungguh sempurna, ya. Tapi Tuhan itu cari penyembah, orangnya worshiper. Nah, itu di roh kita adalah fungsi itu ada pada kita. Makanya kita mesti menyembah dalam roh dan kebenaran, spontan, tidak dibuat-buat, itu identitas kita. Tapi di roh kemudian ada yang namanya pewahyuan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah hati nurani, Bapak Ibu ya. Hati nurani itu begini, hati nurani itu kemampuan untuk bisa bedakan yang salah mana, yang benar mana. Ya, sorry, ada orang bisa lulusan doktor atau lulusan profesor, ya, dia punya gelar doktor atau mungkin dia punya gelar master, bahkan mungkin dari luar negeri. Tapi kalau tidak bisa bedakan salah dan benar, itu problemnya ada di manusia batin itu. Pernah lihat gak ada orang pinter tapi nipu? Oh banyak Pak. Pernah lihat gak ada orang yang lulusan luar negeri misalnya, tapi kemudian berantakan semua, keluarga berantakan, keuangan berantakan, karakter berantakan. Nah itu tuh masalahnya ada di roh. Ya, nah sebab begini Bapak Ibu, kalau kita punya batiniah kita kuat, sudut pandang kita akan berbeda. Karena begini, semua yang ada di dalam kita dikuasai oleh roh Tuhan sendiri. Mentalitas kita akan berbeda. Makanya saya percaya begini, orang kalau mentalitasnya kuat, dia akan punya hikmat dari Tuhan. Ya, hikmat dari Tuhan Bapak Ibu. Oh iya, hikmat itu apa Pak Rubin? Nah ini, hikmat itu begini. Hikmat itu ketajaman firman Tuhan. Ya, untuk betul-betul begini, menjadikan hidup kita ini pasti karena firman Tuhan di tengah dunia yang tidak pasti. Makanya saya percaya, di tengah dunia yang tidak pasti ini, Tuhan dengan hikmatnya akan membuat pasti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bahwa di tengah dunia yang tidak pasti, semua nggak pasti loh Bapak Ibu sekarang. Keamanan nggak pasti, bayangkan. Ya kita prihatin kan. Amerika sekarang rasisme naik. Bahkan naiknya lebih dari 100% loh bayangkan. Ya di beberapa saat terakhir ini sejak saya kemarin ngobrol sama satu kakak rohani saya. Dia punya saudara di Amerika. Anaknya lulusan Amerika, belum lama pulang dari Amerika. Dia berkata ada beberapa gereja bahkan sudah ditempelin stiker-stiker ya oleh gereja-gereja Indonesia nih. Ada ditempelin stiker. Ya tulisannya provokatif banget. Keluar dari sini kalian. Kalian ini adalah itu disebutnya kung flu, tahu Bapak Ibu. Bukan kungfu tapi kung flu, flu gitu. Wow, karena mereka berkata ini virus dari Asia ini, bayangkan. Wah, jadi saya berkata, ya ampun. Ya kita tahulah kalau Bapak Ibu ikutin media berita misalnya, serangan secara verbal, secara fisik, secara kata-kata, rasisme begitu luar biasa. Makanya betul nggak ada tempat yang aman di bumi ini kecuali satu, hadirat Tuhan. Ya, makanya saya dorong jemaat yang ada di Betani Ngindan, Betani Manyar, ya di Sukomanunggal, Citraland, cabang-cabang lain, semua kita. Yuk, adalah pada batinia yang kuat dalam kehidupan supaya sudut pandang kita jadi lain. Sudut pandang kita harus kemudian begini. Betul-betul kuat karena Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua, ini waktunya kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Ya, hikmat itu ada ketajaman surgawi yang membuat semua pasti di tengah dunia yang tidak pasti. Nah, jelas hikmat itu akan menghasilkan apa? Pola hidup kan. Yakobus 3 ayat 17. Hikmat dari atas itu murni, peramah, pendamai, ya tidak munafik, tidak memihak,
buah yang terdiri dari kebenaran dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca. Jadi hikmat itu selalu menyerang keegoisan dan kedagingan. Hikmat itu selalu menyerang keegoisan dan kedagingan. Hikmat itu murni itu tidak bercampur. Hikmat itu kemudian apa? Tidak gampang pemarah. Itu sudut pandang semua. Begitu melihat kondisi apapun, respon selalu benar. Karena memang sudut pandangnya kuat, sebab batinnya kita kuat. Dan yang kedua Bapak Ibu, nah ini yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Untuk kita ini punya sudut pandang ilahi dalam kehidupan. Ya, tidak ada cara lain. Kita harus align. Kita ini harus align dengan Tuhan. Kita ini harus sepikiran dengan firman Tuhan. Katakan sepikiran Bapak Ibu. Ya, kita itu harus apa sih namanya? Synchronize. Kita ini harus punya keselarasan. Saya suka bahasa itu ya. Selaras hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu begini, ciri orang yang kuat adalah begini. Dia itu bisa menyelesaikan semua masalah dan keinginan apapun dengan kuncinya satu, dengan firman Tuhan. Ah itu tuh. Ya, kalau kita berkata Bapak Ibu, semua yang ada di kehidupan ini sudah ada dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita punya sepikiran dengan firman Tuhan. Saya tadi di awal sudah katakan Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu punya apa? Kuasa kepastian. Firman Tuhan itu pasti Bapak Ibu. Firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan. Apa yang firman Tuhan laksanakan tidak mungkin gagal. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjegal, menggagalkan, ataupun kemudian mencegah firman Tuhan terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikutnya, firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan. Pasti berhasil. Ya kan? Makanya Yosua 1 berkata, jangan lupa engkau merenungkan dan memperkatakan firman itu. Karena itu membuat engkau bertindak hati-hati ya sesuai dengan firman yang tertulis yang kamu renungkan itu, dan perjalananmu akan apa Bapak Ibu? Berhasil. Perjalanan kita akan berhasil karena firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, kalau orang itu tidak sepikiran lagi dengan firman Tuhan, maka pikirannya bisa diperbudak oleh ketakutan, oleh intimidasi, oleh atmosfer yang salah. Padahal firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saya ingin mengajak kita, coba Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 55. Nah ini dia ya. Yesaya 55 Alkitab berkata begini. Saya percaya yang suka baca Alkitab akan tahu ayat-ayat ini ya. Yesaya 55 berkata bahwa saya mungkin mulai akan membaca ayat yang ya ke-8 lah kita baca ayat-ayat ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa lihat di screen mungkin. Tapi bisa lihat di Alkitab kita juga ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya planning sesuatu kok belum terjadi, yang kita ekspektasikan kok sepertinya nggak terjadi yang sesuai kita harapkan, jangan kecewa. Ya, sebab ini Tuhan punya jalan lebih tinggi daripada jalan kita. Tuhan punya rancangan lebih hebat daripada rancangan kita. Makanya betul, menyerah pada rancangannya Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Nah ini dia. Yesaya kemudian tiba-tiba berpuisi. Ayat yang ke-10 ini puisi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ. Ini lawatan ya, turun ya. Kan kalau Bapak Ibu lihat hujan, saya paling senang kalau lihat hujan. Ya, makanya saya suka berkata begini. Paling asik itu menangis di tengah hujan. Sebab air mata kita jadi tidak kelihatan. Orang tidak perlu tahu. Yang penting Tuhan tahu. Ya, saya itu masih ingat dulu ya, suka hujan-hujanan. Ya, sekarang kadang-kala kena hujan di kepala saya pusing ya. Usia memang ya. Saya yakin Pak Aswin dan yang lain yang seusia-usia ya sudah 50-an naik. Kadang-kala kita tidak tahan kan dengan air hujan ya. Saya kalau dulu masih ya teenager begitu saya masih ingat. Kalau lagi nangis membutuhkan apa karena tidak ada kemampuan, saya suka nangis di tengah hujan. Pas lagi hujan begitu saya nangis. Ya, nggak ada orang yang lihat karena tetesan air mata saya kan tertutup oleh curahan hujan. Tapi Tuhan lihat ya itu tuh. Tapi hujan kalau turun Bapak Ibu yang terjadi begini, yang kotor-kotor jadi dibersihkan. Darah-darah akibat dari kecelakaan, akibat dari orang putus asa, ada pembunuhan, ada apa ya. Kemudian ya ludah-ludah yang kotor, kotoran-kotoran binatang, yang najis-najis misalnya, ini gambaran ya. Itu dibersihkan, itu lawatan. Ya, jadi apa yang terjadi kemudian? Nah ini dia,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Luar biasa ya, sangat natural sekali. Ya, jadi ada kehidupan, ada benih, ada pohon yang kemudian tumbuh, ada buah yang bisa dinikmati. Nah ini dia, setelah dia berpuisi, tujuannya dia berkata, demikianlah dia berkata. Inilah, percayalah inilah, firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat Betani yang percaya katakan, amin. Firman punya kepastian, firman punya pelaksanaan yang kuat, firman punya keberhasilan. Saya ulangi, firman punya kepastian, firman punya pelaksanaan yang kuat, firman punya keberhasilan dalam kehidupan. Nah, saya dorong Bapak Ibu, yuk mari align kita dengan firman Tuhan. Mari kita selaras dengan firman Tuhan. Mari kita renungkan itu. Biarkan firman menjadi sudut pandang kita. Makanya Amsal 4 nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-20 dan seterusnya. Perhatikanlah perkataanku. Ya, sendengkanlah telingamu. Jangan itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itu akan menjadi kesembuhan buat kita. Yang sakit, terimalah kesembuhan dari firman Tuhan. Ya, kemudian jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah yang kita jaga apa? Firman. Kalau nggak ada firman, apa yang mau kita jaga? Bapak Ibu, miliki ini. Saya tutup dengan yang ketiga. Ini. Kalau kita sungguh-sungguh punya perspektif atau sudut pandang ilahi, maka yang terjadi kita akan sadar bahwa kita ini semua di sini musafir. Ya dong, kita ini bukan ada di tempat yang sesungguhnya. Ya, jadi rumah kita, pekerjaan kita, kemudian apa? Fasilitas kita, itu hanya tempat transit. Tempat kita sesungguhnya bukan di sini. Makanya Paulus berkatakan, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu barang, fasilitas, rumah, kedudukan, mobil, perusahaan itu sementara saja. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Ya, tapi kalau begitu kita seenaknya saja Pak Ruby, jangan. Kita jangan punya mental fatalistis. Bahkan saya dorong jemaat Betani Nginden, Manyar, kemudian Sukomanunggal, Citraland, dan cabang yang lain. Jangan kita punya mental victim. Jangan kita punya mental korban. Wah, saya ini susah di sini. Jangan. Kita ini lebih dari para pemenang. We are more than a conquerors. Kita ini lebih dari para penakluk karena Kristus. Makanya betul. Kalau orang berhenti berpikir kekekalan, pasti dia berhenti memberi kontribusi di kefanaan. Sebab yang kita tabur, kita akan tuai di kekekalan. Tapi saya ingatkan, yuk ringan saja di sini. Bapak Ibu tidak perlu berat. Ya, fasilitas, rumah, semua itu hanya tempat transit kok. Tapi tujuan kita di kekekalan. Makanya kita ingat, kita ini para musafir. Kalau kita punya sudut pandang ilahi, oh iya. Jadi kalau lihat orang berhasil, nggak usah iri. Kalau lihat sesuatu yang terjadi tidak kita harapkan, tidak perlu kecewa, tidak perlu komplain, tidak perlu cynical, tidak perlu sinis, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Nggak usah Bapak Ibu. Ya, sebab perspektif ilahi membuat kita sadar. Oh iya, rumah sesungguhnya ada di kekalan. Memerintah bersama Yesus. Makanya sementara kita ada di bumi ini, Tuhan kasih kita waktu kehidupan. Pergunakanlah yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang ada di GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, dan Sukomanunggal, dan semua cabang yang lain. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita merenung. Boleh nggak taruh tangan di dada kita? Semua kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Di ibadah online service tanggal 11 April ini. Mari kita buka hati bersama. Kanarapa sekete karapa. Tuhan sayangi umat-Mu. Tuhan berkati umat-Mu. Hari ini biar firman ini terpatri di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang dahaga dipuaskan. Firman yang berkuasa karena punya kuasa pelaksanaan, keberhasilan, kepastian. Itu ada pada kami. Biar sudut pandang kami kuat. Untuk kami tetap bergerak, berjalan. Bersiap untuk menjelajahi semua hal. Memandang ke depan dengan sudut pandang ilahi. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Terus Tuhan berkarya lewat hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan
Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh